Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai seorang bisnis di bidang IT, yaitu yang bernama Pak Arbi. Berikut adalah CV dari perusahaan Pak Arbi dan CV dari Pak Arbi itu sendiri. Ya, oke. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Arbi Pramana. Halo, selamat siang Pak Arbi Pramana. Ya, selamat siang, Mas Rizky ya? Iya, Mas Iya, Rizky. iya. Gimana Pak Arbi? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya, untuk meminimalisir waktu. Oke, yang pertama, definisi bisnis itu secara pribadi menurut Pak Arbi itu apa ya? Ya, kalau buat saya pribadi, bisnis itu kayak seperti membuat seperti sebuah usaha yang mana nanti kan kita akan membuka banyak lowongan pekerjaan gitu kan. Yang nanti juga kita bisa membantu banyak orang. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya apa sih motivasi atau faktor yang mendorong keputusan untuk Pak Arbi untuk berbisnis gitu? Kalau motivasi sih, karena saya juga basicnya pengajar gitu kan. Terus saya punya satu role model. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada dosen yang cukup berpengalaman, namanya Pak Made Wiryana. Nah, itu salah satu role model saya. Jadi saya kalau ngeliat beliau itu pengen seperti dia gitu kan. Jadi motivasi itu saya ingin jadi seorang akademisi dan juga praktisi gitu kan. Sekarang saya udah masuk nih ke ranahnya akademisi gitu kan. Nah, untuk masuk ke ranah praktisi seperti apa? Otomatis kan saya harus membuat sebuah bisnis gitu kan, atau sebuah usaha gitu kan. Terus saya cari bidang apa yang cocok untuk saya. Oke, saya kuliah di jurusan sistem informasi, saya punya pengalaman di bidang programming dan analis. Akhirnya sebenarnya perusahaan IT cocok untuk saya gitu kan. Akhirnya saya masuk ke ranah ini. Ya sih, apalagi kan sekarang kan IT sangat berguna sekali ya di pandemi ini ya. Ya Iya, Pak. iya. Hmm. Oke. Ke pertanyaan ketiga, apa sih dasar-dasar pemilihan orang yang dijadikan rekan atau tim? Kan mungkin Pak Arbi punya tim sendiri ya dalam bisnis itu ya. Apa gimana cara dasar-dasar pemilihannya? Kalau untuk dasar pemilihan agak agak ini ya, agak kalau bahasa sendiri agak apa ya? Saya nggak ada rumusnya gitu loh. Jadi kalau untuk rekan, misalnya untuk rekan nih, untuk rekan dalam hal managing, jadi kan ada dua bidang. Jadi pertama ada managing, ada yang operasional. Jadi kalau misalkan kita masuk ke managing, karena fokus saya ada di dua area gitu kan. Jadi saya harus memikirkan bagaimana memanage tim, terus saya juga harus memikirkan bagaimana untuk kalau keluar gitu. Biasanya kita ada meeting internal untuk bagaimana untuk pricingnya gitu kan. Ketika kita masuk ke area pricing, berarti kan ada dua nih, masuk ke bidang akuntingnya, terus juga kita bagaimana memanage timnya, berapa orang gitu kan, semua harus dihitung. Nah, saya punya satu teman, satu rekan yang megang area akuntingnya, gitu kan. Jadi kalau untuk di managing area untuk manajemennya, saya nyari orang yang memang bisa di bidang tersebut, entah itu masuknya di akunting, gitu kan, entah itu nanti di bagaimana untuk mengelola bertemu dengan klien, karena beda nih teknis dengan managing. Kalau misalkan managing kan kita bertemu dengan klien harus paham teknisnya juga gitu kan. Nggak Ya. semua orang paham, misal seperti ini, kita ketemu klien gitu kan, terus kita asal rekrut tim aja gitu kan, terus tiba-tiba besok kamu meeting di sana ya, saya nggak sempet nih gitu kan, saya ada meeting yang lain gitu kan, terus tiba-tiba dia ke sana ditanya nih pertanyaan hal teknis gitu kan, dan dia nggak Iya. paham gitu kan, kan kita juga nggak bisa sembarangan untuk di managing area. Tapi kalau untuk yang operasional, biasanya saya nyari yang klik gitu. Jadi misalkan, oke, gitu kan, saya lihat orangnya antusias. Saya nggak pernah ngelihat backgroundnya dia, misalkan dia nggak bisa coding gitu kan. Buat saya nggak ada masalah.
saya bisa training mereka gitu. Yang penting kalau saya lihat oke ini orangnya klik gitu kan, orangnya cocok, orangnya antusias, ya udah saya rekrut gitu kan. Saya benar-benar biasanya ngebangun bangun orang tuh dari nol. Oh iya. Mungkin banyak ya para IT programmer juga yang masih pemula gitu ya, bingung untuk gimana sih memulai suatu program kan ya, ngikut tim, ingin membangun tim suatu apa ya, tim untuk membuat project tapi kan ragu gitu. Tim kadang banyak yang bilang nanti gagal nih programnya, nanti kliennya pada kabur kan seperti itu kan ya Pak ya. Iya, itu salah satunya. Sebenarnya sih kalau misalkan saya lihat dari sisi mahasiswa gitu kan, Hmm. saya membangun ini tuh sama teman saya S1, bukan teman saya S2 malahan. Jadi teman-teman saya yang S1. Jadi yang saya lihat itu kalau misalkan saya lihat mahasiswa nih gitu kan. Mahasiswa itu hanya hanya takut aja gitu loh. Jadi selalu takut kalau ingin memulai padahal ya mulai aja gitu kan. Yang namanya gagal ya tinggal ya gagal aja gitu kan. Kita masih punya umur yang lebih 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 jauh lah gitu. Misalkan sekarang umur kita misal di umur 19, 20 atau 21 gitu kan. Hmm. Kita gagal 4 tahun aja kita masih umur 25 gitu loh. Iya, Itu benar-benar. masih 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 jauh lah gitu. Jadi kita nggak usah takut gagal untuk membuat sebuah program. Coba aja. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa pertimbangan dalam menentukan dalam bentuk perusahaan gitu? Pertimbangan apa sih yang untuk Bapak bentuk perusahaan ini? Oke, pertimbangannya ya. Sebenarnya sebelum saya bikin ini, saya sebelumnya itu di bidang animasi. Jadi saya punya, kalau kalau kata saya kayak sepuhnya gitu kan, saya sepuhnya. Mhm. Jadi saya juga tergabung di komunitas animasi di Blender Army Indonesia. Itu mentor saya tuh masih Zaro. Dia pemilik Blender Army Indonesia-nya. Dan sebelum saya memulai ini, saya bertanya dulu sama dia gitu kan, Pak, ini lebih baik kita bangun usaha dulu atau kita bangun PT-nya dulu gitu Hmm. kan. Kan kita harus mikir itu kan. Iya, benar. Misalnya gini, kita bangun PT, oke, kita punya modal awal gitu kan. Kita harus mikirkan ke sana. Tapi kalau misalkan kita jalan dulu, nanti kita harus ngurusin urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, entah itu bayar pajak, gitu kan, entah itu untuk pembayaran atau payment atau invoicing, gitu kan. Waktu itu disaranin dilihat dulu nih pasarnya, gitu kan. Kira-kira udah ada apa belum? Pertama itu dulu, kalau misalkan kita udah punya minimal satu klien yang tetap, gitu kan. Jadi waktu saya sebelum mulai itu saya udah ada satu klien nih, Hmm. gitu kan. Jadi sebelumnya, prosesnya gini, sebelum itu setiap payment itu dibayarkan lewat koperasi mereka, yang mana nanti akan dipotong di koperasi mereka. Jadi misalkan saya Hmm. dapat nominal nih, nanti nominal itu akan dipotong masuk ke koperasi mereka, baru dibayarkan ke kita, gitu kan. Nah kita Hmm. udah punya pertimbangan itu kan, oke kita punya klien tetap, ya udah kita bikin satu perusahaan aja, jadi kita nggak lewat koperasi lagi nih. Gitu. Hmm. Jadi sebelum melangkah ke sana, kalau dulu saya mikirnya karena kita udah punya klien tetap gitu kan, punya klien prioritas sebelum kita mulai, ya udah akhirnya terus juga ada kasus yang tadi gitu kan, dikit-dikit kita harus ke koperasi ngurusnya repot gitu kan. Hmm. Iya. Akhirnya ya udah akhirnya kita bikin perusahaan, akhirnya kita ngurus faktur pajak sendiri nantinya gitu kan, terus kita ngurus invoicing-nya sendiri, yang mana itu lebih mudah gitu karena nggak ada pihak ketiga lagi gitu sih. Iya. Oke, oke. Jadi lebih mudah ya untuk mengurus suatu pembayaran yang dan urusan lainnya gitu ya, Pak ya. Ya, kalau soalnya gini, kalau misalnya kita masuk koperasi kan kita butuh tanda tangan user gitu Oh kan. iya. Karena kalau user lagi kemana atau lagi keluar kota atau lagi ada training, kita kan nunggu dia juga kan gitu. Hmm. Jadi ada waktu tunggunya yang lebih lama lah gitu loh untuk ngurusin paymentnya. Jadi mending langsung bikin sendiri. Oke. Oke, ke next selanjutnya. eh Bagaimana sih Pak Arbi untuk menentukan struktur organisasinya ini dan bagaimana menemukan orang yang tepat dan tempat yang tepat gitu. Oke, struktur organisasi ya. Organisasi dan apa tadi? Dan menemukan orang yang tepat gitu untuk menjalankan organisasi atau perusahaan ini gitu. Oke, kalau misalkan untuk struktur ya seperti tadi. Jadi kita tinggal lihat yang di managing areanya gitu kan. Jadi kalau misalkan saya itu biasanya dibagi dua doang tuh. Baca masuk managing area, oke managing area nanti di situ ada yang akunting, ada yang ngurusin biaya operasional gitu kan, terus juga ada yang ngurusin
untuk yang GA-nya. Jadi itu Hmm. bagian umum, misalkan tadi listrik, air segala macam. Iya. Itu masuknya di manajemen area. Untuk yang teknikalnya itu ada yang programmingnya, ada yang desain UI-nya, gitu kan. Terus juga ada yang full stack-nya sama yang DevOps. Oh iya, benar-benar benar. Nah itu dari empat yang itu, cuman kita juga saling saling membantu gitu. Misalkan kayak oke, em, kita kan misalkan ada orang full stack-nya nih gitu kan yang ngoding semuanya untuk ngebantu yang juniornya nih, saya juga nyari-nyari engineer juga kan. Jadi Mm-mm. misalkan engineer ada masalah, laporannya ke full stack-nya. Oke, kalau misalkan bagian ini nih harusnya seperti ini. Nanti full stack yang ngajarin tuh. Nanti ketika masuk Oh implementasi, biasanya yang junior kan pengen belajar juga kan, pengen tahu iya. gimana Ah. sih cara implementasi si aplikasi gitu kan. Udah nanti masuknya ke orang DevOps gitu kan. Kalau misalkan untuk orang yang tepat, itu sama kayak yang tadi jawabannya. Jadi saya nggak tahu gitu. Saya biasanya nyari yang klik aja. Oh ya, supaya lebih apa ya, lebih eh berjalan ya organisasinya atau perusahaannya itu gitu ya. Ya seperti itu juga sih, karena kalau untuk apa ya, untuk orang lebih ke intuisi sih kalau saya gitu yang ngerasa lebih ke intuisi aja, misalkan oke ini cocok, terus saya lihat kayaknya nggak ada masalah ya jalan. Iya, benar benar benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih langkah Pak Arfi untuk untuk membangun brand perusahaannya ini? Kalau untuk brand, kalau saya sih nggak terlalu ke brand ya, karena saya kan bukan di bisnis yang lebih ke produk. Jadi kalau kita kan lebihnya ke jasa gitu kan, services. Jadi kalau untuk jasa sendiri sepertinya kalau untuk branding nggak terlalu signifikan gitu kan. Karena kalau misalkan kalau kita produk gitu kan, kita udah punya nih produk ini gitu kan, kita tinggal etalasenya, kita taruh produknya, baru tuh kita marketingin. Nah kalau kita kan masuknya di bidang jasa, biasanya lebih fokus ke ya udah nih kita punya etalasenya dalam bentuk website, kita bisa mengerjakan ABC gitu kan. Mm-mm. Terus hanya seperti itu, nanti sisanya biasanya tuh kalau entah itu mulut ke mulut, entah itu dari teman rekomendasi, biasanya seperti itu. Oke, berarti lebih ke arah produknya gitu ya, ya Pak ya. Ke jasanya, Oh iya, iya, maaf ya, iya ke kejelasannya ya. jasanya. Oke, eh, pertanyaan selanjutnya, sarana apa sih yang digunakan untuk mempromosikan perusahaan ke klien ya? Oke, kalau sarana sebenarnya ada yang paling fundamental, biasanya kita Hmm. di website. Jadi kalau karena kita jasanya di website, ya kita masuknya ke sana, ke ranah sana itu website, terus company profile cetak, sama kemarin itu nyoba itu ada Google Ads. Jadi kita pakai Google Ads juga untuk Hmm. iklannya. Jadi biar supaya menarik klien gitu ya, untuk bisa Ya, kita kerjakan gitu ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih mengurus perizinan usahanya gitu kan? Pasti kan banyak yang tanya-tanya nih, gimana sih cara izin usahanya untuk bisa berkembang dengan lancar gitu usahanya. Nah, kalau untuk ngurus perizinan, karena saya masuknya gitu kan, saya itu masuk di tim itu sebagai masuknya di managing area tapi di teknikalnya. Jadi saya nggak megang yang bagian perizinannya. Tapi seingat saya waktu waktu surat perusahaan siup dan lain itu masuk ke kantor, itu kita hanya membayar untuk ininya, untuk bagian legalnya. Jadi kita Hmm. bayar legal berapa berapa juta gitu saya lupa. Udah nanti dia yang ngurus semuanya sampai suratnya balik. Nanti situ ada list tuh siupnya kita apa, bidangnya apa. Jadi kita tinggal terima itu aja. Oke, berarti tinggal terima jadi aja gitu ya. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya, risiko yang pernah dan mungkin akan dihadapi selama menjalankan bisnis itu apa aja ya? Apalagi kan sekarang kan ada pandemi ya, itu gimana resikonya gitu? Risiko ada. Jadi dulu kita pernah juga pernah sempat. Jadi ya namanya kita jalanin project kan bisa bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Hmm. Jadi kita juga pernah ngalamin juga itu nominalnya di atas 100. Jadi kita Hmm. kita gagal dalam project gitu kan. Jadi sebelumnya ada miskomunikasi gitu kan. Pertama ada miskomunikasi, terus oke, ini mau seperti apa gitu kan. Kita udah jalan, terus dia minta pulangin, ya udah kita pulangin gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya hal kayak itu
ya kita pernah ngalamin yang hal kayak gitu juga gitu loh untuk sebuah project. Iya. Jadi nggak mulus ya untuk Ya, membangun suatu nggak bisnis ya mulus. berarti. Ya, pasti pasti nggak mulus. Belum juga kalau misalkan kita masalah ini pandemi nih, gitu Hmm. kan. Pandemi itu berasa banget. Berasa sebenarnya bukan di projectnya. Project kita jalan. Iya. Tapi ketika masuk ke payment kan orangnya kan WFH, Oh, gitu iya kan. benar. Pertama WFH, terus kalau misalkan kalian sempat belajar mengenai intranet, gitu kan. Karena perusahaan Hmm. besar tuh nggak mau datanya keluar, pasti semua intranet. Nah, Iya. ketika orangnya itu nggak masuk, gitu kan, pasti kan dia pakai ada namanya VPN untuk masuk akses ke komputer mereka di perusahaan mereka, gitu kan, di tempat mereka kerja. Tapi kadang itu VPN-nya tuh error, yang mana akhirnya mereka nggak bisa kerja, nggak bisa login. Akhirnya kan payment-nya nggak cair kan, akhirnya Iya. mundur lagi, mundur lagi. Mundur Itu terus. pandemi Iya. masalahnya di situ. Iya sih. Oke. Ya, kita bertanya selanjutnya. eh Bagaimana sih mengatur pengelolaan keuangan perusahaan gitu? Misalkan kayak mungkin gaji karyawannya atau modalnya gitu. Kalau mengatur pengelola perusahaan sih, keuangan sih biasanya gini, kita tinggal nyari yang fixed cost. Jadi yang fixed cost itu biasanya, misalkan ini ada sewa nih, kita misalnya sewa ruko, yaudah itu fixed cost tuh, karena kan kita bayar terus kan. Terus listrik fixed cost, terus sama air itu kan fixed cost. Nanti tinggal cari yang variable cost nih yang berubah. Misalkan seperti tim gitu kan. Tim kan kadang kan kita copot pasang gitu kan. Iya. Kalau tiba-tiba ada, "Wah, saya udah pindah nih ke sini." Berarti kita copot pasang nih, gitu Hmm. kan. Nah, itu tinggal hitung aja variable cost-nya. Misalkan untuk si programmernya, untuk yang si DevOps, gitu kan. Misalkan semua udah terhitung, tinggal hitung lagi nih berapa berapa lamanya gitu kan. Jadi kan man hours-nya, terus tinggal hitung berapa lamanya untuk si project gitu kan. Terus terakhir tinggal hitung sama operasional. Operasional misalkan kita meeting gitu kan. Kita Hmm. pasti meeting keluar nih gitu kan. Nah, itu kan harus dihitung juga tuh berapa kali kita meeting keluar. Kita harus prediksi juga nih. Oke, kira-kira untuk project ini kita meeting 6 sampai 7 kali. Berarti kan kita bolak-balik tuh 7 kali kan. Nah, itu harus dihitung Hmm. juga untuk cost operasionalnya. Oke. Terus juga jenis transaksinya apa aja itu ya Pak ya? Misalkan tadi kan ada fixed cost dan variable cost-nya juga gitu. Untuk bisa membayarnya bentuk metodenya apa ya? Untuk metode pembayarannya. Campur sih, kalau itu campur. Karena kalau misalkan kita bayar ruko gitu misalkan gitu kan, pasti kan kita cash Hmm. gitu kan. Terus kalau misalkan yang penggajian karyawan ya kita pakai pakai apa? Transfer gitu kan. Cuma tergantung juga kalau misalkan anak-anak pengennya, "Pak, saya pengen dikirim ke wallet saya nih, Pak. Mau ke OVO, mau kemana gitu kan. Atau ke Jenius saya nih, Pak," gitu kan. Nah, itu Iya. beda lagi kan. Nah, kayak Iya. gitu sih. Campur sih. Oh iya, jadi nggak fix transfer semua gitu ya. Jadi ada kayak cashless atau enggak Iya. atau payment yang lain gitu ya. Hmm. Oke. Terus selanjutnya apa aja sih harus disiapkan untuk mengajukan proposal proyek ke kliennya gitu? Nah, ini kalau untuk pasar Indonesia ya umumnya nih. Jadi ada, kalau saya biasanya ngebaginya dua. Yang pertama itu ada yang di pemerintahan, yang kedua itu ada BUMN. Hmm. Kalau kita masuk pasarnya BUMN itu enak. Kenapa? Karena kita tahu nih skupnya. Gitu. Kita tahu skupnya kalau misalnya kita masuk ke BUMN. Misalkan saya ingin buat aplikasi gitu kan. Aplikasi seperti ini. Nanti mereka akan jelasin tuh alurnya. Gitu kan. Mereka akan jelasin alurnya. Terus oke, kita udah tangkap alurnya nih. Kita butuh tuh namanya dokumentasinya. Biasanya mereka akan memberikan satu file gitu kan. Biasanya mereka udah bikin flowchartnya. Hmm. Gitu. Jadi mereka bikin flowchartnya ke kita dalam untuk umumnya, gambaran umumnya. Kita tahu alurnya, baru di situ mulai masuk ke analisa proses. Jadi misalkan oke, ini karyawan ada login. Nah, kita mulai bikin sebuah pertanyaan tuh, gitu kan. Oke, untuk login ini ada berapa jenis atau berapa bidang. Jadi kan kita misalkan karyawan ini bidangnya A, tujuannya dia mereka ini hanya approval, gitu kan. Berarti nanti masuk tuh, oke, berarti kita bikin satu modul yang namanya modul karyawan, gitu kan. Mau bikin lagi modul bidang, modul role atau aturannya, gitu kan. Itu kita baru masuk ke masalah login, nanti masuk lagi ke prosesnya. Nah, dari situ tuh baru kita tinggal bikin modulnya ABCD gitu kan, terus prosesnya seperti apa, nanti kita bayangkan untuk IRD-nya dan lain-lain gitu kan, ya bisa IRD bisa IRD gitu kan, itu semua udah fix, baru tuh nanti biasanya
kita baru mengirimkan proposal proyeknya. Nanti tinggal nunggu Hmm. feedbacknya nih. Jadi awal itu kita masih draft, dikirim ke sana, nanti mereka lihat masih ada yang kurang gitu kan. Jadi kita perbaiki sampai benar-benar fix. Nah biasanya kita pre-design, jadi desain UI Hmm. kita. Jadi setelah itu proposal proyek clear gitu kan, kita siapkan desainnya, kita kasih ke sana, confirm, baru kita mulai start coding, baru mulai itu proses development. Itu sih. Oh, Pak Harvey juga tadi nyebut yang pemerintah itu bagaimana itu Nah kalau untuk pemerintah masuk? biasanya tuh mereka, kalau saya nyebutnya masih ngawang. Jadi mereka, saya Hmm. pengen bikin aplikasi ini gitu kan, hanya seperti itu gitu. Jadi kita yang ngorek Hmm. kalau kalau yang di pemerintahan. Jadi oke, aplikasi seperti ini. Kira-kira ini mau seperti apa ya gitu kan. Nanti kita cari tuh umumnya dulu, misalkan oke, saya pernah megang aplikasi untuk yang di BNPB itu kan pakai pakai GIS. Mereka nyebutnya, saya pengen tadi peta-peta ini tuh ada nih aset-aset kita. Oke, kita, mereka nggak tahu bahasanya kan. Jadi kita yang Hmm. nerjemahin. Oh, kalau ini namanya GIS, Pak. Oke, kita masuk ke ranah GIS nih. Kita kan dapat scope yang luas, scope umumnya nih. Gitu kan. Baru kita lanjut lagi turunin. Oh, kalau GIS ini biasanya seperti ini nih, Pak nih. Jadi nanti kita gitu kan, kita nentukan long lead-nya. Oke, berarti kita tahu tuh ada longitude latitude kan. Udah dapat long lead-nya, baru masuk lagi. Ntar parameternya seperti apa, Pak? Kita tanya lagi. Ntar parameternya seperti ini, Mas. Ini. Oke, kita baru ke gambar tuh. Oke, kita udah bisa bikin formnya kan. Hmm. Nah, udah bikin formnya, baru tuh kita langsung masuk ke proses analis. Jadi kita cari semua kemungkinan gitu kan, kita cari aplikasi-aplikasi yang mirip, baru kita masuk ke proses analisa, baru masuk ke proses desain. Sama seperti tadi, nanti tinggal desainnya dikirim ke sana, kalau udah confirm baru masuk start development. Oh ya, berarti lebih mudah yang BUMN ya daripada yang perusahaan Ya, yang pasti, pemerintah pasti, tadi ya. pasti. Iya. Oke. Tanya selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk mengikat loyalitas klien Bapak gitu? Yang mengikat. Kalau saya dari dulu sih, pertama itu kita ada maintenance. Jadi maintenance setiap itu down, kita langsung pegang. Gitu kan. Jadi minimalisir downtime kalau di kita. Gitu kan. Terus yang kedua ya trust. Jadi trust itu misalkan data ini bocor apa enggak, kamu bisa menjamin apa enggak, lebih Hmm. seperti itu. Jadi semua data yang masuk kita jaga security-nya gitu kan. Terus um, lebih apa traffic-nya, karena kan traffic kan mungkin dia lagi banyak gitu kan kita lihat. Gitu loh. Terus maintenance-nya seperti apa, entah itu ada proses backup-nya seperti apa, terus proses restoring-nya seperti apa. Itu kalau mereka paham prosesnya, mereka tahu gitu kan. Oke, saya trust gitu kan. Baru kita bisa jalan bareng. Hmm. Oke, oke. Terus menurut Bapak nih, klien yang ideal itu seperti apa sih? Kalau klien yang ideal, kalau kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sendiri, biasanya sih yang enak sih memang BUMN. Yang enak tuh memang BUMN, karena BUMN itu yang pertama mereka punya scope, ya kan, pertama mereka punya scope, terus sebelum memulai biasa ada namanya TOR, yaitu Term of Requirement. Hmm. Jadi kita udah dapat nih apa yang mau mereka ingin buat gitu loh. Bukan hanya dalam bentuk flowchart, tapi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks. Jadi kita tahu apa yang mau mereka buat. Biasanya BUMN itu enaknya kayak gitu. Ya, jadi lebih ada struktur ya gitu ya, yang jelas ya Ya, gitu ya. jadi jelas banget. Kita mau mulai juga kita udah tahu nih gitu loh batasannya. Oke. Oke, kita pertanyaan ke selanjutnya ya. Eh, Bagaimana sih Bapak menilai bisnis Anda saat ini gitu? Kalau menilai bisnis saya gitu ya. Ya, kalau saya sendiri sih ngelihatnya, kalau misalkan ideal atau enggak masih belum ideal. Kalau buat saya pribadi, jadi masih belum ideal. Kenapa? Karena kondisinya juga lagi pandemi, gitu Hmm. kan. Terus juga banyak anggaran gitu. Kalau misalnya kita lihat di BUMN atau di pemerintahan atau di swasta, banyak anggaran yang mereka keep, Iya. gitu kan. Jadi mereka hanya berpikir gimana cara bisnis itu jalan, bukan mengembangkan. Karena IT itu di sana kan ada, biasanya kan kita posisinya untuk mengembangkan yang udah ada, Hmm. gitu kan. Jadi mereka mikir nih, mereka udah tahu flow-nya, mereka udah jalan, saya mau otomatisasi ini, gitu. Mereka dikembangkan kan. Iya. Karena kondisi pandemi gitu kan, akhirnya mereka keep semua budget mereka, gitu loh. Jadi kalau untuk kondisi saat ini sih kurang ideal.
Oke. Berarti susah juga ya untuk kalau di suatu pandemi ini berarti ya. Ya, Semua susah. perusahaan mengkeep keuangan mereka untuk membayar yang lain-lainnya gitu ya. Ya, benar. Karena kan kita di bidang jasanya gitu, bidang jasanya kan kita product development. Beda misalkan kita masuknya ranah DevOps gitu kan. Kalau DevOps misalkan kita, oke kita dagangnya server nih gitu kan. Iya. Mereka tinggal beli server, kita ngelola gitu kan. Terus kita misalkan, oke ini kita mau bikin meeting online gitu, kita bikin server sendiri. Itu kan beda sama bikin aplikasi Iya, gitu. benar-benar benar. Bedanya beda. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perlukah mentor untuk mengembangkan bisnis yang sekarang gitu? Perlu banget sih, kalau mentor perlu banget. Karena kita harus tahu step-stepnya gitu kan. Hmm. Kita harus tahu step-stepnya, langkah-langkahnya kita mau seperti apa nantinya gitu kan. Kalau misalkan kita nggak ada yang bisa ditanya gitu kan, kadang kita stuck, berarti kan kita nyoba-nyoba nih. Kadang Iya, belum tentu kan, namanya trial error kan, bisa jadi di langkah yang keberapa gitu kan error gitu kan. Udah capek-capek nih jauh nih, ternyata ini nggak bisa nih kayak gini nih, kita mundur lagi ke belakang gitu kan. Kalau kita punya iya, mentor kan, ini langsung ke sini aja nih, ini langsung ke sini aja nih gitu. Jadi lebih cepat iya, langkahnya. iya. Jadi lebih butuh apa ya? Yang berpengalaman lah untuk menuntun kita untuk bisnis Iya, yang lancar gitu ya. iya pasti pasti. Iya. Oke, kita pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk survive di dunia bisnis ini gitu? Untuk survive banyak sih kalau kalau untuk survive ya. Ya. Yang paling simpelnya adalah cash flow yang baik. Hmm. Jadi semua usaha itu yang paling utama tuh cash flow-nya. Jadi bagaimana kita, oke kita mau ngeluarin budget sekian, tapi kira-kira bulan depan masuknya seperti apa? Gitu. Jadi kita Oke. udah bisa planning, budgeting. Nah itu baru dari sisi yang cash flow, belum dari sisi yang teknikal. Gitu kan, Hmm. kita menjaga tim supaya tetap solid. Gitu kan, Iya. misalkan kita udah jalan nih, kita udah mulai jalan, terus tiba-tiba desainernya, misalnya desainernya ini kok nih revisi mulu sih, kadang-kadang gitu dari klien kan, kok Iya. revisi mulu sih, gini-gini dia ngambek misalkan gitu kan. Akhirnya kan harus ada orang lain yang nge-backup kan, Hmm. gitu kan, orang lain yang nge-backup, nanti yang programming kan nungguin, Iya. jadi nggak ngapa-ngapain kan, jadi Hmm. tunggu-tungguan. Jadi kan kita harus menjaga supaya tetap solid seperti apa. Itu dari sisi Iya. tim, belum dari sisi yang managingnya gitu kan, itu masalah operasional gitu kan, masalah yang fixed cost-nya. Dengan kita sudah mikirin juga kan, oke bulan depan kita harus Hmm. keluar segini, apa yang harus kita lakuin gitu kan, kita harus mikirnya seperti itu. Ya, jadi yang paling utama tuh cash flow dan kerja satu tim ya, yang paling Ya, utama banget ya di dunia bisnis ini ya. benar. Ya, oke, itu aja dari pertanyaan dari kami, Pak. Terima Hmm, kasih banyak untuk luangin waktu ya sama-sama. wawancaranya ya, Pak ya. Ya sama-sama. Oke, sehat selalu Pak Arfi di sana. Salam buat keluarga di sana ya, Pak ya. Dan Ya, tim-tim bisnisnya. yap. Oke, terima kasih. Oke, itu aja dari kelompok kita untuk wawancara kali ini. Semoga apa yang ditanyakan dan yang dijawab oleh Pak Arfi bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.